teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Seperti kalian lihat, bagian belakang aku ini ada yang berbeda. Kalau misalnya kalian ngikutin perjalanan aku di channel ini, kalian pasti tahunya aku tinggal di dorm kan, di kampus. Sekarang aku udah nggak tinggal di dorm lagi. Tempat tinggal aku ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari kampus bahasa aku juga, sekitaran 10 menit jalan kaki dari sini. Pasar Tus cuma sekitar 15 menit jalan kaki. Kalau mau ke area Gungdong atau tempat-tempat mainnya mahasiswa tuh juga cuma sekitar 10 menit jalan kaki. Tapi kenapa sampai aku memutuskan untuk pindah atau keluar dari asrama? Sebenarnya aku udah pengen banget keluar dari asrama itu dari tahun lalu, karena ya ada beberapa hal yang terjadi dan juga karena COVID ada beberapa peraturan yang menurut aku tuh memberatkan. Cuman karena kita di sini terikat peraturan, jadi kita harus punya minimal topik level 3 untuk kita baru bisa keluar dari asrama. Aku harus tunggu sampai hasil aku yang pas topik bulan April itu aku dapat topik 4. Alasan selanjutnya juga karena nanti aku pas ke Seoul, aku akan tinggal di asrama, di kampus degree aku. Jadi, aku juga pengen ngerasain kalau ngekos di Korea itu seperti apa, atau off-campus living. Kemudian yang terakhir, gara-gara harga di asrama aku, jadi setiap gedung itu kan punya harga yang beda-beda. Gedung yang aku tinggal itu menurut aku harganya sama aja dengan kalau misalnya aku tinggal di luar. Bahkan kalau misalnya aku tinggal di luar untuk periode yang lebih lama, itu uang sewanya juga bisa jauh lebih murah daripada harga di dorm aku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mencari akomodasi di luar kampus yang budget per bulan itu sama atau enggak lebih murah dikit daripada asrama aku yang kemarin. Oke, jadi di sini aku tinggal di one room. Modelnya itu tuh kayak studio tapi ada pembatasnya gitu loh. Jadi antara kamar tidur dan juga dapur itu ada sekatnya. Jadi kalau misalnya aku mau masak ataupun beraktivitas lain di dapur itu, dia nggak bakal bikin kamar tidur aku bau. Fasilitas di kamar ini lengkap. Ada tempat tidur, meja, kamar mandi dalam, lemari baju, mesin laundry, induction, ada wastafel, ada TV. Fasilitas-fasilitas ini masih well maintained dan bagus, jadi aku juga pakainya nyaman. Untuk storage itu dari bawah tempat tidur itu ada aku pakai laci untuk aku nyimpan sepatu. Terus habis itu ada laci yang aku pakai buat nyimpan tas-tas aku. Terus habis itu kalau misalnya mau ke dapur ya kita buka dulu sekatnya. Nah, habis kita buka sekatnya itu kelihatan deh dapurnya. Itu ada mesin laundry, terus habis itu ada juga kompor, terus habis itu ini ada kabinet. Kabinet ini lemari penyimpanan ya. Lemari penyimpanan ini kiri kanannya muat banyak banget barang-barang. Aku pakai buat simpen piring-piring, kopi, alat masak, dan juga ini wastafelnya ada. Terus kalau misalnya mau ganti baju, itu kita geser dulu pintunya, baru habis itu kita masuk. Terus kita lihat lemarinya juga cukup banget sih untuk baju-baju aku, dan juga aku pakai beberapa slot untuk nyimpan barang-barang lain. Terus habis itu di atas tempat tidur juga ada storage tambahan yang aku pakai buat simpan barang-barang lain aku. Kalau misalnya kalian lihat di bagian meja ini, bagian bawahnya itu ada dresser, juga aku pakai untuk nyimpan barang-barang aku. Terus ini juga ada yang aku pakai buat simpan makeup, dan yang paling bawah itu aku pakai buat alat styling rambut, sisir, dan lain-lain. Satu fitur unik dari kamar ini juga mejanya. Jadi mejanya itu kalau digeser, dia tuh bisa jadi lebih nyaman untuk aku pakai kerja ataupun kalau misalnya aku pakai buat makan. Oke teman-teman, jadi kamar ini tuh luasnya sekitar 21 meter kuadrat. Aku dapetin kamar ini tuh aku pakai jasa Budongsan atau tempat yang dicari kalau misalnya kita mau cari rumah, mau cari kontrakan, itu kita ke Budongsan atau real estate agent. Sebenarnya deposit awalnya tuh 500 ribuan, tapi aku coba tawar ke mereka sampai akhirnya mereka kasih 300 ribu, dan untuk per bulannya itu 250 ribu. Itu udah termasuk biaya maintenance, listrik, air, dan wifi. Sebenarnya kalau misalnya aku tinggal dan ambil kontrak ini tuh jauh lebih lama, mungkin harganya tuh bisa dikurangi jauh gitu, bisa dapat sekitar di bawah 200 ribu. Tapi sayangnya aku di kamar ini tuh cuma bakal 3 bulan sampai akhirnya aku pindah ke Seoul. Jadi susah banget untuk cari kamar yang sesuai dengan budget aku dengan fasilitas selengkap ini gitu. Jadi udah pas banget sih, aku juga lumayan beruntung bisa dapat tempat ini karena di tempat-tempat lain tuh harganya 300 ribuan. Terus ada juga mungkin yang 250 ribu tapi itu belum termasuk listrik, belum termasuk air, belum termasuk wifi. Jadi akhirnya aku putusin untuk ngambil kamar ini karena juga selain dari lokasinya yang cuma 10 menit jalan kaki ke sekolah, terus juga fasilitasnya bagus semua.
So far sih aku puas tinggal di sini. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang bakal nanti sekolah di Daejeon juga dan juga butuh tempat tinggal, aku saranin untuk tinggal di luar kampus aja, karena di dorm kampus tergantung masing-masing dorm ya kan, ada yang mahal, ada yang murah, beda gedung, beda harga juga. Jadi mending kalian tinggal di luar aja tuh, ngambil kontrak yang 1 tahun atau 2 tahun supaya nggak pindah-pindah juga kan, karena moving ini tuh yang bikin sakit kepala, terus juga ribet gitu kan. Kita kan maunya di sini belajar, fokus buat belajar, jadi biar nggak kesana kemari riweh ngurusin pindah-pindahan, mending kalian tinggal di luar aja. Cuman pastiin kalian ngecek, pergi cek tempatnya, dan juga kalian harus pastiin semua fasilitas yang ada di situ tuh bekerja, dan juga kalau bisa cari yang cipcuinnya baik atau landlordnya baik. Nah, untung landlord aku juga bapaknya baik banget, dan juga pada saat hari pertama aku pindah itu ada masalah sama keran di bawah wastafel kamar mandi kan. Nah, bapaknya besokannya tuh langsung datang buat perbaikin buat aku. Jadi bersyukur banget sih gitu dapat landlord yang baik. Tips untuk dapetin akomodasi di sini, pertama kalian bisa langsung pergi ke Budongsannya atau ke real estate agent. Kalau misalnya kalian nggak ke situ, kalian bisa juga pakai platform online kayak Cikpang. Jadi pada awalnya aku tuh pakai Cikpang. Terus di Cikpang ini aku ketemu sama Budongsan yang akhirnya nunjukin aku ke ruangan ini. Jadi kalian harus memastikan segala sesuatu dari aplikasi online tersebut apakah sesuai apa yang kalian mau, dan juga kalian harus perhatiin terus kontraknya, pastiin semua yang dikatain sama Budongsannya sama apa yang ada di kontraknya itu sama persis. Dan aku juga nggak nyaranin kalau misalnya kalian yang nggak tahu bahasa Korea langsung pergi ke Budongsan dan ngomongin bahasa Inggris, karena kalau misalnya di Seoul mungkin beda cerita, tapi kalau di Daejeon tuh Budongsannya itu cuma ngomong pakai bahasa Korea. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman dan juga nggak ada masalah ke depannya, sebaiknya kalian nggak langsung ke sana, ataupun ajakin teman kalian yang bisa bahasa Korea lancar temenin kalian. Terus selain itu ya mungkin tanya ke international office di kampus atau sekolah kalian, karena mereka kebanyakan ada deal-deal gitu sama one room ataupun tempat-tempat kos di sekitar kampus. Jadi mereka bisa ngasih tahu ke international students lainnya. Oke, jadi itu sekian dari aku untuk video kali ini, dan I'll see you guys on my next videos. Bye bye. Don't forget to like and subscribe ya.